Kopi merupakan minuman terpopuler di dunia. Namun pada awalnya, biji kopi dimakan sebagai camilan. Baru setelah masa kebangkitan Islam, kopi dijadikan minuman pengganti minuman beralkohol. Selain diminum fresh menggunakan biji yang digiling, kopi juga dijual murah dalam kemasan saset. Sayangnya, limbah plastik pembungkus kopi kemudian menjadi masalah lingkungan yang mengkhawatirkan. Sulis, warga Pancoran, Jakarta Selatan, lalu mencoba memanfaatkannya sebagai barang kerajinan. Ia terinspirasi membuat aneka kerajinan dari bungkus kopi dari anaknya yang penggemar kopi. Awalnya dari anak saya, anak pertama yang membuat kopi, dan itu anak saya tiap hari ngopi. Udah gitu pagi, siang, sore itu pasti ngopi. Daripada bungkusnya kebuang, ya saya kumpulin. Terus anak saya coba-coba bikin tempat tisu tadinya. Udah lama sih bikinnya, dari tahun 2000. Kerajinan bungkus kopi yang dijalani Sulis dimulainya dari titik terendah, dengan berkeliling mengumpulkan bungkus-bungkus kopi dari tempat sampah di sekitar kediamannya. Orang yang melihat banyak yang merasa aneh dengan ulahnya itu. Tak sedikit yang mencibir Sulis karena melakukan pekerjaan yang hina. Sulis mencoba cuek meski kadang hatinya tak terima dihina. Banyaklah mencibir, cuman kan ya dia belum tahu lah kegunaannya bungkus kopi itu untuk apa gitu. Tadinya sih saya sedih gitu ya. Kok orang pada nggak mau dukung saya gitu ya. Tapi saya sama anak saya berjuang untuk bisa majunya ini, daur ulang bungkus kopi ini, daripada dibuang, kan bisa ada manfaatnya gitu. Lambat laun, kebiasaan Sulis mencari bungkus kopi membuat orang di sekitarnya penasaran. Mereka bertanya-tanya, apakah sampah bisa berharga? Setelah melihat bentuk jadi dari limbah bungkus kopi yang dibuat tangan kreatif Sulis, barulah mereka sadar sampah yang disepelekan ternyata bisa bernilai guna dan mendatangkan rupiah. Banyak orang yang kemudian tertarik untuk belajar pada Sulis. Pertama sih kayaknya saya lihat apa ya, bungkus kopi aja gitu kan dikumpulin, dibikin kayak gitu. Ternyata pas saya udah berapa kali beli, cakep, unik gitu, langka aja gitu, saya suka. Iya, kadang-kadang saya punya teman gitu kan, dia suka ngopi suaminya. Saya minta gitu kan buat dia gitu, daripada sampah kan gitu, sayang gitu kan. Pada hakikatnya, tidak ada yang instan dalam berusaha. Semua harus dicapai dengan kerja keras dan semangat tidak kenal lelah. Dengan penuh kesabaran dan doa. Sebagaimana yang Nabi Muhammad SAW sampaikan dalam hadisnya. Akan diterima permohonan kalian selama kalian tidak bertindak tergesa-gesa dengan mengatakan, "Aku telah berdoa kepada Tuhanku, namun Dia tidak memperkenankan doa permohonanku." Hadis riwayat Muslim. Tapi sepertinya tak akan sukses usaha seseorang sebelum Allah memberinya ujian. Dikala usaha kerajinan bungkus kopinya mulai menanjak dan dikenal banyak orang, Sulis justru ditipu pemesan. Orderan dibatalkan tanpa alasan yang jelas. Sulis mencoba mengontaknya, tapi semua akses komunikasi langsung diputus. Udah, jangan nangis, bukan rezekinya. Di WA nggak pernah dibales, nggak dibaca gitu, di telepon nggak diangkat. Ya sudah, dia kabur gitu aja, nggak pernah itu. Saya cuman dia melalui telepon aja dia itu pesannya. Iya, lihat foto di situ. Untungnya, produk kerajinan bungkus kopi seharga 2 juta rupiah masih laku terjual. Meski membutuhkan waktu lama, Sulis merasa bersyukur. Apalagi setelah peristiwa itu, pesanan terus berdatangan. Order pun meningkat. Meski semakin sibuk dengan usaha kerajinan bungkus kopinya, Sulis senantiasa dekat dengan sang ibu. Ia dengan sabar menjaga dan mendampingi ibundanya yang punya riwayat sakit jantung dan pengapuran. Bagi Sulis, ibunya adalah yang utama.
Saya sih menyanggupi, cuman saya harus bagi waktu dengan orang tua saya. Karena saya juga kan mengurus orang tua, ibu gitu. Karena bapak saya kan sudah tiada, jadi saya harus mengurus ibu saya sendiri gitu. Islam menempatkan seorang wanita di posisi yang mulia. Rasulullah SAW berulang kali memberikan nasihat agar seorang anak menghormati dan berbakti kepada kedua orang tuanya, terlebih lagi ibu. Kecintaan dan kasih sayang kepada seorang ibu harus 3 kali lipat dibandingkan ayah, sebagaimana dikisahkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi ya Nabi?" Nabi menjawab, "Kemudian ayahmu." Kasih sayang Sulis pada ibunya memang luar biasa. Padahal membuat kerajinan dari bungkus kopi membutuhkan banyak ketelatenan. Satu produk saja membutuhkan proses produksi yang cukup lama, apalagi jika desainnya semakin rumit. Bagi Sulis, membuat kerajinan berkualitas memang membutuhkan waktu. Tak bisa dipaksakan jika ingin mengejar kualitas dan kepuasan pelanggan. Tergantung sih, kalau tempat tisu bisa sehari jadi 2 tempat tisu. Kalau tas bisa sebulan, kalau karpet bisa setahun. So, kalau karpet kan membutuhkan bungkus kopi terlalu banyak. Kalau tempat tisu ya paling 50 bungkus lah gitu. Produk kerajinan berbahan limbah plastik kopi dijual dengan harga yang sangat bervariasi, mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Untuk mempercantik produknya, Sulis juga menggunakan aksesoris tambahan. Nggak kalah bersaing dengan produk luar. Ya menurut saya kayaknya nggak sih ya, cukup lah gitu, pas lah dengan hasilnya dia gitu, maksudnya hasil keringatnya dia gitu kan, ngumpulin kan nggak gampang Mbak gitu, ngumpulin terus dilipat-lipat gitu kan tuh. Kalau saya mungkin saya nggak bisa. Bungkus kopi, kerdus-kerdus limbah dari bekas susu tuh, kerdus susu gitu kan, paling gunting. Ntar kalau bikin tas dipakein puring, talinya tergantung kesukaan orang pembeli itu, mau dari kayu, dari rotan, apa dari tali itu.